Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadilah STMNG. Yang dimana tugasnya itu adalah saya akan membaca chapter 4 atau bab 4 dari buku pemrograman web. Baiklah, langsung saja ke pembacaannya. Bab 4. Scalable CSS Arsitektur dan Preprocessors. 1. CSS Methodologies. Menjinakkan monster kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS atau Cascading Style Sheets adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kamu menulis aturan dot button, lalu deklarasi colornya red, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website, tanpa terkecuali. Dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman, ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah padding pada kelas .card untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan .card di halaman profil dan dashboard, karena nama kelasnya sama. Masalah ini dikenal sebagai CSS Specificity Wars dan Side Effects, di mana developer takut menghapus atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagian mana saja yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan, dan yang paling populer dan teruji waktu adalah BEM, atau Block Element Modifier. BEM adalah standar konvensi penamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antar elemen HTML terlihat jelas langsung dari nama kelasnya. Dalam BEM, blok adalah entitas mandiri yang bermakna, misalnya .card. Elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri, misalnya .card _title. Dan modifier pada variasi gaya atau status dari blok dan elemen tersebut, misalnya .card _feature, dengan menggunakan pemisah garis bawah ganda dan tanda hubung ganda. BEM menciptakan ruang nama atau namespace semu yang datar atau flat, sehingga kita bisa menghindari penggunaan nested selector yang meningkatkan spesifisitas secara tidak perlu. Penerapan BEM mungkin terlihat jelek dan verbose pada awalnya karena nama kelas menjadi panjang seperti .profileCar _avatar _rounded. Namun, kejelasan yang ditawarkan tak ternilai harganya bagi skalabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen .menu item pasti berada di dalam .menu, dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen .list item di tempat lain. BEM memaksa kita berpikir secara komponen atau component driven design jauh sebelum framework modern seperti React mempopulerkannya. Kita diajarkan untuk memecah UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindahkan atau portable, tanpa membawa serta ketergantungan konteks dari elemen induknya. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCSS atau Object Oriented CSS dan SMA CSS, Scalable and Modular Architecture for CSS, yang juga memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. OOCSS berfokus pada pemisahan antara struktur dan tampilan atau skin, serta pemisahan antara kontainer dan konten. Sementara SMA CSS membagi CSS menjadi 5 kategori: base, layout, modul, state, dan theme. Meskipun aturan teknisnya berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan di satu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain.
Memilih satu metodologi dan konsisten menerapkannya jauh lebih penting daripada berdebat metodologi mana yang paling superior. Tantangan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah pada teknis penulisan kodenya, melainkan pada disiplin manusia yang menulisnya. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas dengan membuat kelas utilitas cepat seperti .readText atau menunjuk selektor .header div ULLIA saat dikejar deadline. Namun, hutang teknis atau technical debt ini akan berbunga dengan cepat. Kode yang tidak terstruktur akan menjadi write-only, hanya bisa ditulis, tidak bisa dibaca lagi. Memaksa developer selanjutnya untuk terus menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS atau append only CSS karena takut menyentuh kode lama. Metodologi arsitektural adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. Yaitu append only CSS. Bahasa Inggris. To append start document via JavaScript ketika use append chart. Untuk menambahkan gaya CSS melalui JavaScript. Yang kedua, CSS preprocessor SAS atau SCSS memberi kekuatan super pada CSS. CSS murni atau vanilla CSS dulunya sangat terbatas. Ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika. Sederhana. Disinilah CSS preprocessors atau seperti SAS, syntactically awesome style sheets, less dan stylus masuk sebagai pahlawan. Preprocessors adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi atau transpile menjadi file CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. SAS, khususnya sintaks SCSS, telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya dengan CSS biasa, atau setiap file CSS yang valid juga adalah file SCSS yang valid. Fitur paling dicintai dari SAS adalah nesting atau bersarang, yang memungkinkan kita menulis aturan CSS mengikuti hierarki visual HTML-nya. Alih-alih menulis .fatbar, lalu .fatbar.logo, lalu .fatbar.menu, kita bisa menulis blok .fatbar.navbar dan memasukkan .logo serta .menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya yang berkaitan dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SAS juga memperkenalkan simbol ampersand dan untuk mereferensikan selektor induk yang sangat berguna untuk menulis pseudo class seperti ampersand hover atau elemen BEM seperti ampersand element. Namun developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam lebih dari 3 level yang bisa memicu spesifisitas tinggi dan membengkaknya ukuran file output CSS. Kekuatan super lainnya adalah variables atau menggunakan tanda $. Sebelum adanya CSS custom properties, variable SAS adalah satu-satunya cara untuk menyimpan nilai yang sering digunakan seperti kode warna merek, jenis, font, atau ukuran jarak. Dengan mendefinisikan logo $primary color pagar 3498 dB di salah satu file konfigurasi, kita bisa menggunakannya di ratusan tempat lain. Jika klien tiba-tiba minta ganti warna jadi ungu, kita hanya perlu mengubah satu baris kode variabel tersebut. Dan perubahan akan otomatis merambat ke seluruh aplikasi setelah dikompilasi. Ini adalah penerapan prinsip DRY, Don't Repeat Yourself, yang sangat efisien untuk pemeliharaan tema desain atau design system. SAS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui mixins
dan functions. Mixin memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang bisa digunakan kembali atau reusable. Mirip seperti fungsi dalam JavaScript. Contoh klasik adalah Mixin untuk media query atau Mixin untuk membuat efek flag center dengan cepat. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam Mixin, membuat gaya menjadi dinamis. Selain itu, Sass memiliki fitur partials dan import atau add use di versi terbaru, yang memungkinkan kita memecah file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular. Misalnya header.scss, button.scss, variable.scss, lalu menggabungkannya kembali menjadi satu file CSS final saat produksi. Meskipun CSS natif kini mulai mengadopsi fitur-fitur yang dulu hanya ada di SASS, seperti variabel dan nesting, Sass tetap relevan karena fitur-fitur canggihnya seperti operasi matematika kompleks, loop, add each atau add for, dan manipulasi warna, darken, lighten, yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Menggunakan preprosesor juga berarti kita bisa menggunakan fitur CSS masa depan hari ini tanpa menunggu semua browser mendukungnya. Sass bertindak sebagai jembatan yang mengisi kesenjangan antara apa yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan oleh spesifikasi CSS saat ini. 3. Utility First Concept. Tailwind, revolusi kontroversial. Jika BEM dan Sass mencoba mengatur CSS dengan cara mengelompokkan gaya ke dalam komponen semantik, Tailwind CSS datang dengan filosofi yang berlawanan total. Utility first alih-alih membuat kelas .buttonPrimary dan menulis 10 baris CSS di dalamnya, Tailwind menyediakan ribuan kelas kecil atau utility classes yang masing-masing hanya melakukan satu hal, seperti background blue 500, latar biru, P4 atau padding, lalu text center, rata tengah, atau rounded LG, sudut melengkung. Developer membangun antarmuka dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di elemen HTML, mirip seperti bermain Lego. Pendekatan ini seringkali mengejutkan developer tradisional yang merasa bahwa HTML menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Namun di balik kekotoran HTML tersebut, Tailwind menyelesaikan masalah terbesar dalam CSS skala besar, masalah penamaan dan pertumbuhan file CSS. Dengan Tailwind, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan nama kelas konyol seperti .sidebar inner wrapper bottom. Kamu juga tidak perlu menulis CSS baru setiap kali membuat fitur baru. Kamu hanya menggunakan ulang utilitas yang sudah ada. Hasilnya, ukuran file CSS kamu cenderung berhenti bertumbuh atau plateau, meskipun aplikasimu terus bertambah besar. Selain itu, karena gaya didefinisikan langsung di HTML, kamu bisa menghapus elemen HTML tersebut dan gayanya pun ikut hilang, tanpa meninggalkan sampah dead code di file CSS yang sering terjadi pada pendekatan tradisional. Kekuatan utama Tailwind terletak pada sistem desain tokens yang terkonfigurasi dengan ketat di tailwind.config.js. Tailwind membatasi pilihanmu pada skala nilai yang sudah ditentukan, misalnya margin hanya boleh M1, M2, M4. Sehingga mencegah penggunaan magic numbers sembarangan seperti margins 13 pixel. Ini memaksa konsistensi desain di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens. Jika kamu butuh warna merah, kamu pakai text red 500. Semua orang yang di tim tahu persis warna merah yang mana itu. Framework ini bertindak sebagai penjaga gawang sistem desain atau design system enforcer yang memastikan UI tetap rapi dan seragam. Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang menjadi sangat panjang dan sulit dibaca atau cluttered. Namun argumen pendukungnya adalah bahwa di era modern komponen based seperti React, Vue, Svelte, kita jarang melihat HTML mentah. Kita membungkus markup yang rumit itu ke dalam komponen yang bisa digunakan kembali. Misalnya, kita membuat komponen button satu kali dengan 20 kelas Tailwind. Lalu di tempat lain kita hanya memanggil button yang bersih. Jadi, kekotoran itu
kapsulasi dengan baik di dalam definisi komponen, bukan tersebar di seluruh kode aplikasi. Tailwind justru bersinar paling terang ketika dipasangkan dengan framework komponen modern ini. Fitur JIT, Just-in-Time Compiler milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirimkan file CSS raksasa berisi semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file HTML atau JS kamu, mendeteksi kelas yang mana yang sebenarnya kamu gunakan, dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberikan performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna, ditambah lagi fitur responsif seperti MD-Flex, Flexbox hanya muat di layar medium ke atas, dan state modifier seperti hover BG Blue 700 membuat pengembangan UI interaktif menjadi sangat cepat tanpa perlu meninggalkan file HTML. Tailwind bukan sekedar library CSS, tapi sebuah API untuk sistem desain. 4. Modern CSS features, kekuatan native browsers. Sementara alat eksternal seperti SAS dan Tailwind bertarung, standar CSS natif di browser terus berkembang pesat, mengadopsi fitur-fitur yang membuat banyak alat bantu lama menjadi usang. Fitur paling berdampak adalah CSS Custom Properties atau sering disebut CSS Variables, yang dideklarasikan dengan nama variable dan dipanggil dengan var nama variable. Berbeda dengan variabel SAS yang mati setelah dikompilasi, variabel CSS hidup di dalam DOM. Artinya variabel ini bisa diubah secara dinamis oleh JavaScript atau dipengaruhi oleh media query. Ini menggunakan fitur seperti dark mode diimplementasikan dengan sangat mudah hanya dengan mengubah nilai variabel pada warna body.dark mode. Dan seluruh warna aplikasi akan berubah seketika tanpa perlu memuat ulang CSS. Fungsi matematika atau calc juga telah mengubah cara kita menghitung tata letak. Kita bisa mencampur unit yang berbeda seperti width, calc 100% minus 20 pixel, yang menjamin elemen selebar layar dikurangi margin tetap 20 pixel. Lebih canggih lagi, fungsi clamp min, preferred, max memungkinkan kita membuat tipografi dan elemen yang fluid atau cair. Misalnya font size, clamp 1 rem, 5 VW, 2 rem. Berarti ukuran font minimal 1 rem, idealnya 5% dari lebar layar, tapi tidak boleh lebih dari 2 rem. Ini menghapus kebutuhan puluhan baris media query hanya untuk mengatur ukuran font di berbagai perangkat, membuat kode menjadi jauh lebih ringkas dan cerdas. Kepanjangan VW. Oh, viewport width. Pseudo class modern seperti is, where, dan has memberikan kekuatan seleksi yang setara dengan jQuery di masa lalu. Selektor has sering disebut sebagai parent selector yang telah diimpikan developer selama 20 tahun. Dengan card has image, kita bisa memberi gaya khusus pada kartu hanya jika kartu tersebut memiliki gambar di dalamnya. Ini membuka kemungkinan styling kontekstual yang sebelumnya mustahil dilakukan dengan CSS murni. Sementara itu, where memungkinkan kita menulis selektor kelompok tanpa menaikkan spesifisitas, sangat berguna untuk membuat gaya default yang mudah ditimpa atau override. Fitur tata letak logis atau logical properties juga menjadi standar wajib untuk internasionalisasi, menggunakan margin inline start alih-alih margin left, memastikan bahwa jarak selalu berada di awal teks, baik itu di kiri untuk bahasa Inggris atau Indonesia, maupun di kanan untuk bahasa Arab atau Hebrew. Demikian pula dengan block size tinggi dan inline size lebar. Mengadopsi properti logis membuat aplikasi kita future proof dan siap untuk pasar global tanpa perlu refactoring besar-besaran di kemudian hari. CSS modern semakin sadar akan keberagaman konten dan konteks pengguna. Evolusi CSS natif ini menunjukkan bahwa browser
semakin pintar dan mampu menangani logika presentasi yang kompleks. Sebagai web arsitek, kita harus terus memperbarui pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung secara natif. Menggunakan fitur bawaan browser selalu lebih baik untuk performa daripada membebani pengguna dengan library JavaScript berat yang mencoba meniru fitur tersebut. Use the platform adalah mantra yang harus dipegang teguh. Pelajari standar web dan gunakan alat bantu hanya ketika standar tersebut belum cukup memenuhi kebutuhanmu. Kelima, CSS in JS Overview, mengawinkan logika dan gaya. Evolusi arsitektur front-end menuju komponen-based arsitektur seperti React, Vue, dan Angular melahirkan paradigma baru yang kontroversial namun populer. CSS in JS, pendekatan ini yang dipopulerkan oleh library seperti Style Component dan Emotion. Memindahkan definisi gaya dari file .css terpisah langsung ke dalam file JavaScript component. Idenya adalah bahwa jika komponen UI HTML dan logikanya JS sudah digabung, mengapa gayanya CSS harus dipisah? Dengan CSS in JS, kita bisa menulis CSS di dalam string template literal JS. Dan library akan otomatis menggenerate nama kelas unik atau hash seperti .sc bdfbwq dan menyuntikkannya ke halaman. Keuntungan untuk utama CSS in JS adalah scope styles atau gaya terisolasi. Secara default, kita tidak perlu lagi memikirkan metodologi penamaan BEM atau takut terjadi konflik nama kelas, karena setiap gaya dijamin unik untuk komponen tersebut. Selain itu, CSS in JS memungkinkan dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript, props, komponen, dan state. Kita bisa menulis gaya seperti color, $props, props.primary, blue, dan gray, yang membuat gaya bereaksi langsung terhadap logika aplikasi. Fitur seperti theming juga menjadi sangat mudah karena semua nilai gaya tersentralisasi dalam konteks JavaScript yang bisa diakses di mana saja. Namun kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime overhead. Browser harus mengunduh library CSS in JS, memparsing JavaScript, mengeksekusi logika gaya, dan mengenerate CSS lalu menyuntikkannya ke DOM. Proses ini memakan waktu CPU dan bisa menyebabkan penurunan performa, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selain itu, ukuran bundle JavaScript aplikasi akan membengkak karena kode CSS sekarang ikut masuk ke dalam bundle JS. Masalah lain adalah fog, flash of unstyled content. Jika konfigurasi server-side rendering atau SSR tidak dilakukan dengan benar, di mana pengguna melihat halaman berantakan sekejap sebelum gaya dimuat. Sebagai respon terhadap masalah performa ini, muncul gelombang baru library Zero Runtime CSS in JS, seperti Linaria atau Vanilla Extract. Aplikasi ini memungkinkan kita menulis gaya menggunakan sintaks CSS in JS yang nyaman saat development, tetapi saat proses build, mereka akan mengekstrak gaya tersebut menjadi file .css statis biasa. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan keuntungan pengalaman pengembang atau developer experience dari CSS in JS, seperti tipe data TypeScript untuk tema tanpa mengorbankan performa pengguna atau user experience. Ini adalah kompromi arsitektural yang cerdas menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Debat antara CSS tradisional, utility first atau Tailwind, dan CSS in JS tidak akan pernah berakhir karena masing-masing memiliki trade-off yang valid. CSS tradisional bagus untuk performa, tapi sulit dikelola dalam skala besar. Tailwind mempercepat pengembangan, tapi mengotori HTML. CSS in JS menawarkan isolasi dan dinamisme terbaik, tapi bisa membebani runtime. Sebagai mahasiswa dan calon arsitek, tugasmu bukan mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks proyek. Apakah kamu membangun dashboard admin yang butuh cepat jadi Tailwind? Atau desain sistem perusahaan besar yang butuh isolasi ketat, CSS in JS? Atau landing page sederhana yang butuh performa maksimal, CSS natif? Pilihan alatmu harus didasarkan pada kebutuhan arsitektural, bukan sekedar ikut-ikutan tren.
Integrasi keislaman, kerapian, efisiensi, dan keberlanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional dicintai oleh Allah SWT. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip at-tartib atau ketertiban. Sebagaimana sholat yang tidak sah tanpa tertib rukunnya, sebuah aplikasi skala besar juga akan batal, rusak, atau sulit dikembangkan jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur. Menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular bukan sekedar aturan teknis, melainkan upaya menegakkan keteraturan di tengah potensi kekacauan atau chaos kode global. Mencerminkan karakter seorang muslim yang hidupnya teratur dan disiplin. Prinsip dry, don't repeat yourself yang diterapkan melalui penggunaan variables dan mixins pada CSS preprocessors atau SAS, sejalan dengan larangan israf atau berlebih-lebihan dan tabzir atau pemborosan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Menulis kode yang berulang-ulang atau redundansi adalah bentuk pemborosan sumber daya komputasi, bandwidth pengguna, dan waktu pengembang dengan membuat kode yang modular dan reusable. Kita mengamalkan efisiensi, memastikan setiap baris kode memiliki fungsi maksimal tanpa kesia-siaan. Pendekatan utility first seperti Tailwind yang mengutamakan penggunaan kelas-kelas kecil untuk membangun antarmuka yang kompleks, mengajarkan kita tentang konsep ta'awun, saling tolong-menolong atau kerjasama antar elemen kecil untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh atau bunyanun marsus. Tidak ada satu kelas yang merasa paling penting, semuanya berkontribusi membentuk hasil akhir. Ini juga mengajarkan pragmatisme dan kecepatan dalam beramal, atau musyaroah fil khairat. Kita fokus pada hasil dan manfaat yang cepat dirasakan pengguna tanpa terjebak pada birokrasi penamaan kelas yang berbelit-belit, selama tetap dalam koridor aturan yang benar. Konsep maintainability, kemudahan pemeliharaan, adalah wujud nyata dari ihsan kepada sesama pengembang atau developer lain. Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. Menulis kode yang bersih, mudah dibaca, dan terstruktur adalah bentuk sedekah intelektual kepada rekan tim kita atau pengembang masa depan yang akan meneruskan proyek tersebut. Sebaliknya, menulis spaghetti code yang rumit dan sulit dipahami adalah tindakan egois yang menyusahkan orang lain atau taksir yang bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam. Penggunaan design tokens dan single source of truth seperti CSS variables untuk warna dan tipografi mencerminkan nilai istiqomah atau konsistensi. Seseorang mukmin harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah berubah warna atau pelin-pelan, tergantung situasi, kecuali ada alasan yang membenarkan. Demikian pula desain web harus konsisten, warna primary blue harus sama di seluruh halaman, variabel memastikan bahwa jika ada perubahan, ia terjadi secara menyeluruh dan serentak, menjaga integritas visual aplikasi sebagaimana integritas moral seorang muslim yang terjaga dimanapun ia berada. Terakhir, transisi ke arsitektur yang scalable dapat diskalakan, mengingatkan kita pada visi amal jariah, amal yang mengalir terus. Kita membangun sistem hari ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi dengan pemikiran jauh ke depan agar sistem tersebut tetap kuat menopang beban di masa depan. Arsitek CSS yang visioner tidak mewariskan masalah atau hutang teknis kepada generasi penerusnya, melainkan mewariskan fondasi yang kuat dan yang memudahkan generasi berikutnya untuk terus membangun kebaikan di atasnya. 7. Kesimpulan menjinakkan kekacauan gaya. Bab ini telah mengajarkan bahwa menulis CSS untuk satu halaman itu mudah, tetapi mengelolanya untuk aplikasi skala besar adalah tantangan engineering yang serius. Berikut adalah prinsip-prinsip arsitektural yang harus kamu pegang. Metodologi mengalahkan anarki. Kita belajar bahwa sifat global CSS adalah bom waktu. Metodologi seperti BEM bukan sekedar cara menamai kelas yang panjang, melainkan strategi isolasi atau namespace untuk memastikan perubahan pada satu komponen tidak merusak komponen lain di halaman yang berbeda.
Program hanya jangan melukis. Dengan SAS atau SCSS, kita berhenti menulis kode repetitif. Fitur seperti nesting, mixins, dan variables memungkinkan kita menerapkan prinsip try, don't repeat yourself pada styling, menjadikan kode CSS lebih modular dan logis layaknya bahasa pemrograman sesungguhan. Paradigma utility first Tailwind. Kita melihat sisi lain dari koin di mana mengotori HTML dengan kelas utilitas ternyata menjadi solusi ampuh untuk masalah inkonsistensi desain dan pembengkakan file CSS. Tailwind bukan sekedar library, melainkan penegak sistem desain atau design system enforcer. Kekuatan native browser. Jangan meremehkan apa yang sudah tersedia secara gratis. Fitur modern seperti CSS Custom Properties atau Variables dan fungsi calc atau kalkulator memungkinkan kita melakukan hal-hal dinamis langsung di browser tanpa perlu proses kompilasi yang rumit. Use the platform adalah mantra efisiensi. Tidak ada peluru perak. Perdebatan antara CSS tradisional, Tailwind, dan CSS in JS tidak akan pernah usai karena masing-masing melayani kebutuhan berbeda. Arsitek yang tidak baik fanatik pada satu alat, ia memilih Tailwind untuk kecepatan iterasi, CSS in JS untuk isolasi komponen yang ketat, atau CSS natif untuk performa maksimal. Dengan pemahaman tentang arsitektur gaya ini, kita siap melangkah ke bab 5, di mana kita akan membedah otak dari aplikasi web, bahasa pemrograman JavaScript, dan cara kerja di balik layar. Baiklah, sekian saja materi dari e-book pemrograman web bab 4 yang dapat saya bacakan. Apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.